Shalom saudara semuanya. Shalom yang di rumah juga. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan melingkupi kita sampai hari ini. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Katakan kanan kiri depan belakang saudara semuanya, aku diberkati. Hai, aku diberkati loh. Amin, puji Tuhan. Karena Tuhan dalam kehidupan kita dan senantiasa selalu setia akan menemani kita dalam setiap perkara kehidupan kita. Ada amin saudara? Baik, kita akan melanjutkan ibadah raya kita pagi ini. Sebelumnya kita akan mendasari dengan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan menyatakan kasih Tuhan melalui firman-Nya dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita percaya Tuhan hadir di tengah kita dan Tuhan melayakan kita di dalam hadirat-Nya yang kudus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan sebab kasih karunia yang melingkupi kami. Saat ini Bapa, kami hanya rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Hati kami bersyukur Engkau ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya padamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Amin. Engkau ada dalam hidupku, selalu setia menemani. Kaulah kekuatan, berikan pengharapan. Engkau sanggup ubah hidupku. Kasih-Mu yang sempurna setiap langkahku. Kehendak-Mu terjadi. Ku percaya kepadamu, Kau selalu ada di setiap perkaraku. Ku berserah penuh kepadamu, Yesus penolongku. Padamu ku percaya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini, nyatakan dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Engkau ada dalam hidupku, selalu setia menemani. Kaulah kekuatan, berikan pengharapan. Yesus sanggup, Engkau sanggup ubah hidupku. Kasih-Mu yang sempurna setiap langkahku. Kehendak-Mu terjadi. Bersama-sama katakan amin. Ku percaya kepadamu, Kau selalu ada di setiap perkaraku. Ku berserah penuh kepadamu, Yesus penolongku. Oh,
berserah penuh kepadamu, Yesus penolongku, padamu ku percaya. Katakan kau sanggup, sebab Yesus Tuhan yang ada, setia dari awal hingga akhir. Haleluya. Engkau sanggup ubah hidupku, kasih-Mu yang sempurna setiap langkahku, kehendak-Mu terjadi. Mari bersama-sama. Ku percaya kepadamu, Kau selalu ada di setiap perkaraku. Ku berserah penuh kepadamu, Yesus penolongku. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya padamu. Kau yang layak kami sembah. Yesus, Kau penolongku. Ku percaya kepadamu, Kau selalu ada di setiap perkaraku. Ku berserah penuh kepadamu, Yesus penolongku, padamu ku percaya. Hanya jemaat saja, mari bersama-sama katakan, percaya kepadamu, Kau selalu ada di setiap perkaraku. Ku berserah penuh kepadamu, Yesus penolongku. Sekali lagi dengan penuh kerinduan, ku percaya Bapa, Engkau tahu hanya Engkaulah yang kami percaya. Kami ada masalah, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Kami hanya dituntut untuk berserah padamu Bapa, sebab Kau Allah kami yang kudus, Allah yang berkuasa. Percaya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus, aku percaya. Yesus, Engkau ada di setiap perkaraku. Yesus, Engkau penyelamatku. Yesus, Engkau penolongku. Saat ini Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, ada di serta kita, ada beserta kita, ada menjamah kita, ada memberkati kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Percaya kepadamu, Kau selalu ada di setiap perkaraku. Ku berserah penuh kepadamu, Yesus penolongku. Jangan kau khawatir, oh percaya kepadamu, Kau selalu ada di setiap perkaraku. Ku berserah penuh kepadamu, Yesus penolong.
sekali lagi. Yesus penolongku, padamu ku percaya. Yesus penolongku, padamu ku percaya. Katakan, Yesus penolongku, padamu ku percaya. Katakan haleluya. Mari kita sembah Dia, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan, Kaulah Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Biarlah roh kami bersekutu dengan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Katakan dengan mulutmu, pujilah Dia, sembah Dia. Yesus ada, Allah kita ada. Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengasihi kita, setia pada kita. Yang dituntut hanya berserah padanya. Glory, haleluya. Oh, oh. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Katakan segala yang kau inginkan. Katakan Yesus ada. Yesus jamah kami. Yesus pulihkan kami. Yesus pegang tangan kami. Oh, haleluya. Amin. Amin. Glory Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, Tuhan ada. Terima kasih Yesus, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama, segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan. Kita percaya Yesus ada menyertai kita bersama-sama. Katakan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu.
persembahkan. Haleluya. Kini ku persembahkan. Katakan, inilah kami Yesus. Kini ku persembahkan. Sekali lagi. Hey. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan hadir, membuka hati kami, dan kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami, memberkati kami. Saat ini hadirat-Mu memenuhi kami Bapa, dan kami percaya hati kami terpaut satu sama lain untuk bersekutu dengan-Mu Bapa. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan lebih jauh akan pembelajaran firman-Mu melalui hamba Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Tuhan, kami duduk tenang untuk mendengar firman-Mu, dan Tuhan yang menjamah kami. Kami percaya firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, dan kami siap untuk melayani-Mu dimanapun kami berada, dimanapun kami tempatkan, dan kapanpun Tuhan pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa Allah yang kudus memberkati kami. Mari bersama-sama katakan amin. Selamat pagi saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di jam-jam ibadah yang hari ini atau minggu ini kita masuki bulan Juni, di mana sudah pertengahan tahun kita lewati. Dan biarlah sukacita, damai sejahtera, kesehatan tetap menjadi bagian kehidupan kita. Saudaraku yang berkait Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus, mari saya undang dengan kasih kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ayat 23 sampai dengan 27. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saudara menyimak, beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengapuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali,
Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saya memberi judul firman Tuhan minggu ini adalah mencari, menghadapi, dan menikmati. Tujuannya agar jemaat memahami tentang penderitaan, kasih, dan kebudayaan Allah sehingga mampu mengambil sikap yang tepat. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, ketaatan dan kesetiaan di hadapan Tuhan tidak dapat menghindarkan kita dari apa yang disebut dengan penderitaan. Pernyataan ini harus dicerna dengan sikap dewasa yang rohani, sehingga tidak dipelintir dan membuat kita mengambil keputusan untuk tidak taat dan setia. Toh percuma saja. Jadi harus disikapi supaya kita memahami apa arti dari ketaatan dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan tidak melepaskan kita atau tidak menghindarkan kita dari penderitaan. Penjelasannya begini, saudaraku yang berkati Tuhan. Akibat kejatuhan Adam dan Hawa, maka dosa menjalar kepada seluruh kehidupan umat manusia di muka bumi. Di sanalah lahir yang disebut dengan penderitaan. Sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi bagi kita, tanpa memandang tingkatan hidup manusia, baik dari segi umur, gender, jabatan, atau bahkan keimanan seseorang. Pemuka agama yang mahir menafsirkan, yang mahir memahami firman Tuhan, bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan, mereka tidak lepas dari apa yang disebut dengan penderitaan. Sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Bukan saja secara kasat mata, penderitaan itu dapat kita lihat seperti sakit, seperti kehilangan, seperti bencana alam, dan sebagainya. Namun hal-hal yang tidak tampak juga kita rasakan. Itu yang disebut dengan penderitaan. Kesedihan, kekecewaan, sakit hati. Semuanya itu kita alami dan menjadi bagian kita. Yang setuju katakan amin. Benar gak saudara? Saudara mengalami rasa sakit. Saudara mengalami rasa sedih. Saudara mengalami rasa kecewa. Saudara mengalami apa yang disebut dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sekalipun saudara berumur mungkin masih muda, atau sudah tua, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau saudara menjabat kedudukan yang hebat. Semua mengalami. Maka saya katakan ini menjadi bagian kita. Oleh sebab itu, ketika kita masuk dalam penderitaan, sikap kitalah yang menjadi penentu untuk mengatasinya. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih dan Allah yang peduli kepada umatnya. Ini menjadi garis bawah dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang kasih, Allah kita adalah Allah yang peduli. Lihatlah mulai dari proses penciptaan, akurasi dan sistematis yang terjadi di dalamnya. Allah penuh kasih menciptakan alam semesta bersama dengan isinya termasuk manusia. Keakuratan dan tata letak dari urutan penciptaan itulah yang membuat kita tahu bahwa Allah tidak main-main dalam menciptakan. Kasihnya dituangkan semuanya. Bahkan ketika menciptakan manusia, semuanya diberikan kepada manusia. Dan bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 itu merupakan pasal yang gelap dalam hidup manusia. Karena di sanalah tertulis tentang kejatuhan manusia.
Kemudian Allah memberikan satu bentangan firman kepada Adam, Hawa, dan ular, hidupnya akan berita seperti yang sudah diberitakan. Tetapi Allah yang penuh kasih dan Allah yang peduli ketika mengusir manusia dari Taman Eden, Kejadian 3 ayat 21, kasih dan kebudayaan Allah dinyatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Masih saja membuat pakaian ketika manusia jatuh dalam dosa. Bahkan ketika manusia sulit untuk mencapai keselamatan, Allah juga yang penuh kasih mengutus anak yang tunggal ke dalam kehidupan manusia, ke dalam dunia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya keselamatan menjadi jaminan bagi setiap manusia yang percaya pada Yesus Kristus anak yang tunggal, mengikutinya dan beroleh hidup yang kekal. Dan pada zaman kita ini, hal sama dilakukan ketika Yesus memberikan Roh-Nya yang kudus di dalam setiap kehidupan orang percaya, di setiap kehidupan umat Tuhan, orang Kristen yang diam menyertai kita untuk selama-lamanya. Roh itulah yang menghibur kita, Roh itulah yang menolong kita, Roh itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi jelas saudaraku, korelasi antara penderitaan dan kasih dan kepedulian Allah menguatkan kita untuk tetap berada di jalur ketaatan dan kesetiaan. Maka saya ulangi sekali lagi, ketika kita sudah memahami bahwa penderitaan menjadi bagian kita, tapi kita juga memahami bahwa kasih dan kepedulian Allah ada dalam hidup kita, maka kita tidak boleh lepas dari apa yang disebut dengan ketaatan dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini harus sudah paham. Dan nantinya kalau masuk di dalam penderitaan, masuk di dalam pencobaan, tidak lagi menyalahkan Tuhan. Tetapi kita harus memahami itu. Maka dari awal saya katakan ketaatan kesetiaan kita tidak dapat menghindari penderitaan yang terjadi. Tetapi kasih dan kepedulian Allah tetap ada dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengambil keputusan. Taat dan setia juga menjadi bagian hidup kita. Jemaat Tuhan yang berkati, sikap kita saat dalam penderitaan menjadi penentu kehidupan kita. Kita dapat kalah atau kita dapat menang. Tentu harapan kita semua adalah kemenangan. Umat Tuhan harus berada dalam titik kemenangan. Karena kita lebih dari pemenang. Dalam perikop Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Menggambarkan dan memberikan pengingatan kita untuk mengambil sikap tatkala dalam pusaran penderitaan. Sejarah mencatat Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Murid-muridnya di pasal sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, mereka sudah mendapat pengajaran yang luar biasa dari Tuhan. Mereka juga melihat secara langsung mukjizat Yesus untuk menyembuhkan orang. Kemudian mereka juga tahu bagaimana keteladanan Yesus. Mereka ada di dalam perahu. Ketika itu datanglah sekonyong-konyong, apa yang di sana dikatakan, angin ribut. Jadi saya mau katakan kepada saudara, ini yang artinya ketika kita taat dan setia, tetap saja penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebab saya sudah menjelaskan tentang kejatuhan manusia. Dan ini tidak bisa lepas dari kita. Tetapi sikap kitalah yang menentukan. Mari kita belajar dari apa yang terjadi di dalam perahu itu.
ketika sekonyong-konyong angin ribut datang menghadang mereka. Menghadang para murid yang mengikuti Yesus. Kita ambil satu sikap dalam pusaran penderitaan yang terbaik. Yang pertama, jemaat Tuhan yang berkati, mencari Tuhan. Sikap kita harus menjadi prioritas tatkala dalam penderitaan, yaitu dengan mencari Tuhan sebagai sumber pertolongan yang dapat diandalkan. Jadi ketika terjadi, maka ayat 25, murid-murid membangunkan dia dan katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Mereka mencari Tuhan, meminta pertolongan. Hal yang sama juga kita lakukan ketika kita masuk dalam penderitaan. Kita cari Tuhan, kita mohon pertolongannya sebab Dia yang sanggup menolong kita. Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan sepanjang umur kita. Dan itu pasti. Dan itu ya, dan itu amin dalam hidup kita. Sungguh, Yesus sumber kekuatan pertolongan yang dapat kita andalkan. Caranya bagaimana saudara? Berdoa. Yeremia pasal 33 ayat 3 di sana dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi mencari Tuhan itu caranya masuk di dalam doa. Bukankah tiap hari kita berdoa? Artinya kita memohon pertolongan Tuhan. Lakukan doa itu dengan tidak jemu-jemu. Karena kita yakin doa orang benar, jika yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Mencari Tuhan dengan berdoa. Dan itu napas kita. Tetaplah berdoa. Apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih, atau penderitaan yang membuat kita sesak, sampaikan itu di hadapan Tuhan dalam doa. Sekalipun saudara tidak sanggup karena beban berat dalam hidup saudara, ada Roh Tuhan yang akan membantu menyampaikannya kepada Bapa di surga. Roh yang menanggung kelemahan kita, membantu kita berdoa. Apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi penderitaan? Mungkin secara fisik kita tidak menderita, tetapi hati, batin kita, mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan dengan berdoa. Mencari Tuhan dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yesua pasal 1 ayat 8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Setiap hari kita harus dituntut untuk membaca firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih harus melakukan demikian. Anak-anak muda kita, anak-anak sekolah minggu kita, ajari mereka untuk gemar membaca Alkitab, rajin membaca Alkitab. Bahkan setiap doa atau ketika saudara melakukan pelayanan sekolah minggu, buka Alkitab, ada doa Bapa kami, kasih pengajaran kepada mereka setiap kali mereka membaca Alkitab, lanjutkan dengan itu. Merenungkan dan melakukan.
Ketika kita sudah membaca, merenungkan, minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian secara jelas. Lalu lakukan firman itu dalam kehidupan kita. Cintai firman Tuhan, sebab itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mencari Tuhan dengan berdoa dan dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Mencari Tuhan juga dengan cara beribadah. Keluaran pasal 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, ayat ini ada kata adverb ya dalamnya sana yang disebut dengan akan. Yaitu satu kepastian. Ketika kita melakukan ini, maka akan mendapat ini. Jadi ada kepastian. Ketika saudara beribadah, maka kepastiannya adalah ada berkat bagi roti dan makanan kita, atau minuman kita dan minuman kita. Kemudian dijauhkan segala sakit penyakit. Jadi ada kepastian. Kata akan ini mengandung satu kepastian dalam kehidupan kita. Makanya jemaat Tuhan yang diberkati, setiap ada pertemuan ibadah, gunakan kesempatan itu untuk hadir. Dan kita tidak boleh menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab di dalam ibadah ada keuntungan besar jika kita melakukan dengan kesungguhan hati. Dan mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Katakan amin. Jadi ibadah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ada keuntungan besar di dalamnya. Ada janji bagi kita di hidup ini dan hidup yang akan datang. Makanya jangan sampai kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Atau kita mundur dari gereja. Cari Tuhan dengan rajin beribadah. Mungkin sekarang ada alasan pandemi, saya beribadah di rumah. It's okay. Tapi saya mendapat kesaksian bagi jemaat gereja lain atau hamba-hamba Tuhan yang sudah mengadakan offline. Lebih enak memang kita berada di dalam gereja. Ada kekusukan yang terjadi. Sekalipun saya tidak menilai bahwa yang sedang online itu tidak kusuk, enggak. Tapi lebih dari itu. Kita ada di tempat ini, kita ada di gereja, bukankah kita secara kusuk untuk menikmatinya? Betul nggak saudara? Kita di rumah bisa menggunakan segala cara kita untuk beribadah. Tetapi dalam gereja, kita benar-benar luar biasa berhadapan dengan Tuhan sebagai sumber berkat dalam hidup kita. Hati kita berikan kepada penyembahan kita. Tidak terganggu dengan yang lain. Saudara takut pandemi, saudara takut corona. Ada kelonggaran-kelonggaran yang sudah diberikan pemerintah. Yang terpenting bagaimana kita menjaga prokes itu. Kalau disuruh pakai masker. Kalau cuci tangan, cuci tangan. Diperiksa pakai termometer, dia berikan itu. Dan melangkahlah dengan tetap ke dalam rumah Tuhan. Itu yang menjadi sikap dalam kehidupan kita. Dalam doa, dalam firman-Nya, dalam ibadah, ada rema yang Tuhan nyatakan bagi kita untuk mengambil langkah-langkah dalam hidup ini. Ada petunjuk Allah, petunjuk Tuhan bagi hidup kita. Setiap kita berdoa, setiap kita baca firman, setiap kita beribadah, selalu ada rema Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Perhatikan itu dalam hidup ini. Oh iya, ketika berdoa, Tuhan nyatakan itu dalam hidup saya untuk mengambil keputusan. Oh, dalam membaca firman Tuhan juga sama. Tuhan menyatakan petunjuknya untuk mengambil keputusan. Dalam ibadah pun demikian.
Ini sikap yang pertama, mencari Tuhan. Lalu sikap yang kedua, ketika masuk dalam pusaran penderitaan adalah menghadapi penderitaan. Sikap kita harus berani, tidak boleh takut terhadap penderitaan apapun yang terjadi. Khususnya panah-panah iblis yang dilancarkan kepada kita untuk memisahkan kasih Allah bersama dengan kita. Keberanian kita itu didasari karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada dalam hidup kita, di dalam hidup saudara, lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Karena itu tidak ada istilah kita takut menghadapi penderitaan. Maka Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu takut?" Mengapa kamu takut? Bukankah semua itu mereka sudah melihat tanda mukjizat yang diberikan Yesus? Mengapa mereka harus takut? Menghadapi penderitaan, mari hadapi itu dengan tidak boleh takut. Bahkan 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah menjadi tema Natal kita tahun kemarin. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ingat, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi ada keberanian di sana. Peluang kemenangan menjadi besar dan pasti ketika kita berani menghadapi segala penderitaan bersama dengan Tuhan. Peluang kemenangan dan pasti. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud ketika ada Goliat raksasa yang besar. Nama Tuhan menjadi jaminan ketika dia harus menghadapi. Dan peluangnya menang dan pasti. Seberapa besar penderitaan yang kita alami saat ini, sama hadapi itu bersama dengan Tuhan. Karena kita diberikan satu keyakinan dalam hidup ini. Roh yang ada dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada dunia. Dan Allah tidak memberikan kepadaku roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban. Hadapi penderitaan itu. Yang terakhir, saudaraku, dalam pusaran penderitaan, menikmati proses. Sikap kita harus mampu menikmati penderitaan sebagai proses kehidupan yang kita jalani. Kita percaya bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja di dalamnya. Dan endingnya memberikan kebaikan dalam hidup ini bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, even itu penderitaan, Allah tahu. Dan muaranya adalah kebaikan bagi hidup kita. Dan juga kita harus memahami bahwa penderitaan itu yang terjadi dalam hidup kita tidak melampaui kekuatan kita. Sebab Allah setia. Dia akan memberikan jalan keluar dalam hidup ini. Dia tahu kita tidak akan mampu melebihi kekuatan kita. Maka diberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Proses yang kita nikmati sebagai kehendak Tuhan akan menampilkan hidup kita luar biasa. Ketika kita menikmati proses sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah hidup saudara akan menjadi hidup yang luar biasa. Saya berikan satu ilustrasi saudara. Perhiasan yang dipakai kaum wanita, ya, entah itu saudara pakai
kalung, cincin, anting, gelang yang terbuat dari emas. Biasanya kan wanita suka sekali dengan emas. Betul nggak saudara? Emas. Saudara tahu, emas merupakan sumber daya alam mineral yang berupa bahan tambang. Karena ada mineral yang dalam batuan, ini bahan tambang. Jadi ditambang. Yang bisa habis. Tetapi saya mau menggambarkan kepada saudara bagaimana emas yang menjadi sumber daya alam mineral, bahan tambang menjadi menarik yang saudara pakai dalam kalung, gelang, cincin, atau giwang dalam hidup saudara. Ketika para penambang mengambil emas, maka mereka memberikan apa yang disebut dengan air raksa, merkuri itu, untuk melepaskan benda-benda lain, untuk melepaskan kotoran-kotoran yang melekat pada emas. Sehingga nanti akhirnya emas itu lepas dari kotoran itu, dan itulah yang dipilih. Apakah sampai di situ saudara? Enggak. Ini masih dalam bahan mentah, belum menjadi cincin. Maka dileburlah dengan api yang panas. Kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harga pasar, sesuai dengan permintaan yang banyak. Dibentuk gelang yang menyerupai naga, dibentuk anting yang menyerupai lumba-lumba. Ya. Saya tidak tahu apakah ada kalung yang merupai jangkar kapal. Boleh saja saudara, karena memang permintaan. Tapi prosesnya itu diuji dengan api, dibentuk sedemikian rupa, sehingga tampil luar biasa. Makanya ibu-ibu kaum wanita ketika kondangan, saudara akan dapat melihat bagaimana mereka tampil luar biasa. Karena apa? Ada perhiasan emas di dalamnya. Ya. Atau di gereja saudara lihat. Pasti saudara, karena itu dengan perhiasan yang menarik, yang membuat luar biasa. Dan hidup kita sedemikian rupa, seperti emas yang menarik, emas yang luar biasa. Tetapi kita harus dapat menikmati proses di dalamnya. Sehingga kita tampil luar biasa. Tidak langsung menjadi gelang, tidak langsung menjadi kalung dan lain sebagainya. Tetapi harus menikmati proses ini. Sehingga ketika itu kita nikmati, maka hidup kita tampil menjadi hidup yang luar biasa. Ayat terakhir di dalam ibadah ini, 1 Petrus 6. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ketika saudara menghadapi penderitaan, nikmati itu sebagai proses kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Pada akhirnya nanti, ketika kita sudah menikmati itu, kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bukankah itu hidup yang luar biasa? Menjadi bagian kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Penderitaan akan tetap menjadi bagian kita. Sikap kitalah yang menentukan atas penderitaan yang terjadi. Saya mengajak saudara pagi hari untuk merenungkan bersama-sama. Kita mencari Tuhan, kita menghadapi penderitaan, dan kita menikmati proses itu sebagai kehendak Tuhan. Persiapkan tubuh jiwa dan roh saudara pada pagi hari ini untuk menerima perjamuan Tuhan yang kudus.
Di sanalah Tuhan mengambil bagian yang kita rasakan. Dosa kita ditanggungnya. Sakit penyakit kita ditanggungnya. Kemuliaan dinyatakan. Dia yang mati disalibkan adalah Dia yang penuh kasih dan peduli dalam hidup kita. Tundukkan hati dan kepala saudara. Renungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Menjadi nyata.
yang mengerti, yang peduli persoalan yang sedang terjadi, yang mengerti, yang peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi katakan, Dia mengerti dan Dia peduli. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, agar mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan-Mu yang kudus, perjamuan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk melakukan, kami siap untuk menerimanya. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Katakan dengan iman, inilah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan.
Tuhan pemulihku. Satu-satunya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Yes, haleluya. sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sungguh benar Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Mari kita bangkit berdiri. Tuhan pemulihku. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan penyembuh. Tuhan penyembuhku, Tuhan Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya Engkau dapat diandalkan dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba akan melandaskan perjamuan-Mu yang kudus ini dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah. Kita sudah menerima, angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Ucapkan syukur terlebih dahulu sebelum kita menikmati bersama-sama. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah. Allah Allah yang dapat kami percaya dan kami andalkan. Terima kasih Tuhan, berkati, sembuhkan, pulihkan hidup kami dalam perjamuan Yerusalem. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Kita akan menikmati bersama-sama karena Allah dalam Kristus yang memerintahkan. Kita akan menikmati bersama-sama dengan iman. Ada mujizat Allah dinyatakan dalam hidup kita pagi hari ini dan sampai selama-lama yang percaya kepadanya. Kita akan makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Tuhan, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah. Kita sudah menerima. Kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita dan kita mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Darahmu menghapus dosa kami, menyembuhkan luka kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan minum bersama-sama dengan iman karena Allah dalam Kristus yang memerintahkan. Kita akan minum bersama-sama dengan iman. Ada mukjizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita yang percaya taat dan setia di hadapannya. Kita akan minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat, silakan duduk mengambil saat teduh yang nyatakan apa yang menjadi kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pasti menolong kami semua dalam hidup ini. Lihatlah mereka yang menaikkan doa di hadapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Kami yakin Tuhan. ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan Tuhan memberkati kami. Ku yakin Tuhan melindungi. Kami yakin Engkau melindungi kami. So kami berharga di hadapan. Udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Hati yang menyerah, selalu tangan yang terangkat. Biarlah Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau sehelai di rambutku jawab doa mereka. Dan akan Engkau sediakan apa yang terjatuh menjadi kebutuhan tanpa mereka. seizin-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan selalu menolongku,
peliharaku Sembuhkan seumur mereka hidup. Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan, sembuh. Tuhan Selamatkan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Selalu menolongku, terima kasih Tuhan. selalu menjagaku, Nama kami sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku Tangan Tuhan dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk urapan dan lawatan-Mu pagi hari ini. Hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Apa yang menjadi seru doa mereka saat mencari Engkau, saat membaca kebenaran firman-Mu, saat beribadah, ketika mereka menghadapi penderitaan, ketika mereka menikmati proses-Mu Tuhan. Nyatakan itu dalam kuasa-Mu Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam hidup kami umat Tuhan, umat pilihan orang percaya. Terima kasih ya Allah, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Kapasitas hamba sebagai manusia biasa, biarlah oleh Roh-Mu yang kudus, setiap kalimat Engkau patrikan di dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, supaya memahami dengan sungguh dan menjadi jemaat yang luar biasa pada akhirnya nanti Tuhan. Kehormatan, kemuliaan dinyatakan ketika Engkau datang untuk kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Saatnya kami menaikkan doa syafaat di hadapan-Mu Tuhan.
Hamba-Mu bersama dengan sidang jemaat-Mu tidak akan jemu-jemu berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Berkati para pemimpin kami Tuhan, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Berkati bangsa kami dengan keamanan, ketertiban, kesejahteraan, karena ini juga menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Mereka yang mencoba mengganggu pemerintahan yang ada, kami bersepakat bersatu, patahkan mereka dalam nama Yesus Kristus, sehingga Indonesia menjadi negara yang penuh dengan damai dan kebanggaan bagi banyak negara lain. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang pagi hari ini beribadah, menyampaikan kabar kesukaan daripada-Mu Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu, pakai para pelayan-Mu Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Mereka yang belum mengenal Injil, mereka yang belum mengenal kasih karunia daripada-Mu Tuhan, akhirnya mereka masuk dalam bilangan yang diselamatkan. Berkati GBBS sebagai organisasi gereja menjadi kepanjangan tangan Allah, menjadi gereja yang bersinar, gereja yang mandiri, gereja yang visioner, gereja yang memberkati, baik dari majelis pusat maupun majelis daerah, baik gereja-gereja lokal yang ada di Jabodetabek maupun gereja-gereja lokal di daerah yang lain. Tuhan berkati. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Orang tua kami tercinta masing-masing juga Tuhan berkati ya Allah. Berikan mereka keselamatan Tuhan. Berikan mereka umur panjang dan kesehatan yang memadai. Bahkan pada usia yang tuanya ini Tuhan, biarlah mereka tetap tumbuh dengan segar dan berbuah, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan pada masa tuanya. Berkati para suami di tempat ini, jadikan mereka kepala keluarga imam yang baik dan membawa istri dan anak-anak mereka takut akan Engkau dan menghormati rumah tangga mereka. Supaya para suami di tempat ini menjadi suami yang luar biasa, tidak berlaku kasar terhadap istri mereka Tuhan. Berkati juga para istri di tempat ini, supaya istri yang mau tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, menjadi penolong bagi suami, menjadi ibu yang bijaksana bagi anak-anaknya, dan membawa keluarga menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati pelayan mereka, berkati pekerjaan mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak kami tercinta dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan. Biarlah Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik bagi anak-anak kami. Dan juga kecerdasan di atas rata-rata mereka yang akan mengikuti ujian atau mereka sedang melangsungkan ujian juga Tuhan berkati. Supaya anak-anak kami menjadi anak kebanggaan, baik di hadapan-Mu maupun di hadapan manusia. Dalam masa perkembangan Tuhan, dalam masa pergaulannya, juga hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, supaya anak kami tetap dalam perlindungan Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Dijauhkan dari bujuk rayu iblis, dijauhkan dari bahaya narkoba, bahaya minuman keras, bahkan bahaya seks bebas. Kami bungkus anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak kami dapat perlindungan yang istimewa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat para sahabat kami yang mendukung pelayanan tempat ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, dan berkati pelayanan mereka Tuhan. Berkati perusahaan-perusahaan di mana jemaat Tuhan bekerja di dalamnya. Supaya perusahaan tetap berkembang, tetap berdiri, dan semakin hari semakin maju. Karena ada anak-anak Tuhan yang setiap hari berdoa untuk kemajuan perusahaan-perusahaan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Jemaat Tuhan yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kecewa Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mulai mundur daripada-Mu Tuhan, belayan tangan kasih-Mu mengingatkan mereka untuk kembali mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Persembahan yang akan diberikan, tangan-tangan yang
dengan sukacita memberi, Tuhan berkati. Mereka mengembalikan persepuluhan juga, Tuhan berkati. Janjimu ya dan amin kami pegang. Engkau akan membuka tiap-tiap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan dan menghalau belalang pelahap dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin diberkati. Hamba-hambamu Tuhan berkati untuk melayani tempat ini, supaya Tuhan pakai semakin hari semakin heran, nama Tuhan dipermuliakan melalui hamba-hambamu di tempat ini, dan bila hambamu semakin berkurang, engkau semakin bertambah. Berkati setiap jam-jam ibadah yang ada di tempat ini. Berkati rencana-rencana untuk kelangsungan gerejamu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat hari ini, buat minggu ini, buat yang luar biasa yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima doa berkat. Namun sebelumnya kita kembali sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati jemaatmu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, yaitu segala pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keuanganmu. Diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. El Shaddai, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkatnya, Berkatnya berlimpah. El Shaddai, berkatnya berlimpah. El Shaddai, berkatnya berlimpah. haleluya. El Shaddai. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kalian saudara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk para pelayan, termasuk kru yang menyiarkan secara langsung. Biarlah pekerjaan atau pelayan saudara jangan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara tetap jaga kesehatan, supaya kita dapat bekerja dengan baik, kita dapat beribadah dengan luar biasa. Tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kita semua. Dan kita menikmati firman Tuhan serta perjamuan kudus, di mana kita harus tetap mencari Tuhan
dalam segala hal, dalam setiap perkara kehidupan kita. Tuhan, pengharapan kita menghadapi persoalan yang ada, bahwa kita berani karena Roh Allah ada dalam kehidupan kita dan menikmati hasil yang kita capai. Ada amin saudara? Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, memberikan persepuluhan maupun dana rumah Tuhan dengan penuh sukacita, dan biarlah kasih Tuhan melingkupi kita, dan jangan lupa tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan, berpengharapan yang penuh akan kasih-Nya, dan menjadi sisi positif yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, haleluya, amin. Oh, 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 oh. Pulang dengan penuh sukacita, nyatakan kasih Allah bagi dunia. Haleluya. Segala yang bernafas sujud dan menyembah di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Segala ciptaannya bersorak merayakan kemenangan-Mu. Yesus Tuhanku, hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku, jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah Tuhan dan Raja. Bernafas sujud dan menyembah di hadapan-Mu. Segala ciptaannya sorak merayakan kemenangan-Mu. Siapa? Yes. Hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku, jiwaku bersorak bagimu. Yuk saudara semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan hatiku percaya padamu Bapa. Hatiku percaya padamu, hanya Yesus Tuhan perisai hidupku. Jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah Tuhan dan yuk lagi yang sepenuh hati. Hatiku percaya padamu. Haleluya. Engkaulah hidupku, jiwaku Bapa, jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah, siap-siap kita bersorak-sorai. Hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku, jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Siapa? Engkaulah Yesus dan Rajaku. Oh, 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 oh. Terima kasih tim musik, terima kasih player semuanya, terima kasih jemaat Tuhan, kalian hebat semuanya. Haleluya. Selamat menikmati hari bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin.